Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersibun Arif dari Forum News Network. Kalau Anda mengikuti pemberitaan mengenai Papua dalam beberapa waktu terakhir ini, prajurit dan perwira TNI termasuk, bahkan perwira tinggi itu berguguran di Papua. Terakhir ini ada seorang Letnan 2 ya, marinir. Ini saya kira ini belum lama lulus dari Akademi Militer, dan ini pasukan elitnya TNI AL lah ya. Dan sebelumnya juga beberapa waktu yang lalu itu ada Kabinda, ya ini seorang brigjen namanya Putu Dani ya. Ini kebetulan saya kenal cukup lama ini sejak masih perwira pertama. Jadi ini seorang anggota Kopassus. Ini jujur saja membuat saya agak terheran-heran ada apa dengan Papua. Karena ini kita baru ngomong perwiranya, belum lagi kita ngomong prajuritnya itu banyak sekali yang berguguran. Nah, saya akan mengajak Anda berbincang dengan pengamat militer dari Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan selalu sehat ini ya. Semangat nih, kelihatannya fresh menyambut bulan Ramadan ya. Amin, amin. Oke. Bung Ginting, tadi saya menyinggung soal Papua, tetapi saya kira ada satu berita juga yang saya kira ini menarik dan bisa jadi ada erat kaitannya dengan persoalan pembinaan personil di lingkungan TNI ini kan. Yakni pergantian lagi terjadi di Danjen Kopassus gitu, dan ini tercatat tadi saya baca di Kompas itu dalam 4 bulan terakhir ini sudah 3 kali terjadi pergantian gitu. Ini jadi pertanyaan besar gitu, mengapa ini? Saya tentu senang karena Danjen Kopassus yang baru ini adalah kawan lama saya kenal sejak masih perwira pertama, tapi ini kita bicara secara profesional gitu. Apa sebenarnya yang terjadi ini, Bung Ginting? Ya, kita mesti lihat masalah pembinaan karir, Bung Hersu. Jadi pembinaan karir itu mesti dilakukan dengan seleksi yang tepat dan objektif. Kenapa? Supaya perwira memiliki kesempatan yang sama dan seadil-adilnya dalam mengembangkan karir di lingkungan TNI. Nah, objektivitas itu tentu meliputi beberapa aspek ya, di antaranya penugasan, promosi jabatan, kenaikan pangkat, dan kesempatan menempuh pendidikan berjenjang sesuai jalur karir yang ditempuhnya. Namun pembinaan karir saat ini menurut saya ya, saya merasa belum memperhatikan aspek pengabdian secara objektif. Bahkan kondisi pembinaan karir perwira saat ini, saya merasakan ada stagnan begitu ya. Ini karena jumlah perwira yang eligible atau memenuhi syarat dihadapkan pada ruang jabatan yang tidak seimbang. Sehingga yang seperti Anda bilang tadi, dalam waktu 3-4 bulan terjadi pergantian Komandan Jenderal Kopassus yang sangat cepat. Jadi seseorang dalam waktu 1,5 bulan diganti, 3 bulan diganti. Lalu apa yang bisa dilakukan dengan masa waktu sangat singkat itu? Jadi menurut saya diperlukan seleksi yang tepat dan objektif agar setiap perwira dapat mengembangkan karirnya hingga mencapai puncak level top manager di lingkungan TNI. Nah, perlu penerapan pola pembinaan karir perwira dengan selektif dan terukur, didukung dengan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tingkat objektivitasnya. Kita akan bisa melihat apakah yang muncul ini objektif dan bisa dipertanggungjawabkan kalau kemudian seorang Danjen Kopassus hanya hitungan 1,5 bulan atau 3 bulan. Apa yang bisa dibuat oleh jenderal seperti itu? Program apa yang mau dilakukan? Apalagi harusnya kan dilakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Jadi terkait dengan jabatan, jabatan itu apa sih? Jabatan adalah penugasan perwira dalam suatu posisi tertentu. Nah, ini sebagai bentuk kepercayaan pimpinan kepada seorang perwira, termasuk akibat yang harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Memimpin pasukan, kira-kira kalau ada anak buahnya mati di medan tugas, dia juga harus bertanggung jawab, bukan kemudian seorang pangdam ada anak buahnya gugur di daerah operasinya,
kemudian naik pangkat begitu aja, ini kan juga menjadi tanda tanya. Begitu juga dengan posisi Danjen Kopassus misalnya. Jadi penempatan dalam satu jabatan harus dapat mengembangkan potensi yang bersangkutan. Jabatan harus disesuaikan dengan kemampuannya, bukan karena kedekatan. Misalnya ini kan tiba-tiba saja orang yang dekat dengan lingkungan istana dalam waktu cepat bisa menduduki jabatan hanya sekedarnya aja, seperti untuk mendapatkan pangkat bintang 2, lalu geser menjadi Panglima Kodam. Ini yang menurut saya harus dievaluasi. Jadi penugasan ini kan mengakibatkan perubahan jabatan. Jadi ada giliran penugasan jabatan atau yang terkenal dengan istilah tour of duty, dan giliran daerah penugasan atau tour of area. Disitulah sebenarnya perwira menjalankan peranannya sebagai pemimpin, pemikir, pemrakarsa, penggerak, penentu, dan penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan tugas. Sehingga disinilah totalitas kepemimpinan mewarnai organisasi secara keseluruhan, gitu Bung Hersud. Baik mutu, efektivitas, efisiensi, maupun kepribadian. Jadi bukan pola karir yang TikTok hanya sekedar menduduki jabatan, sehingga saya berkesimpulan jabatan itu tidak penting dalam kasus-kasus seperti ini. Apa yang bisa dilakukan dengan rentang waktu bulanan untuk jabatan sestrategis Komandan Jenderal Kopassus? Begitu Bung Hersud. Ya, oke. Mungkin supaya dapat para viewer kita mendapat gambaran ya, yang akan masuk menjadi Danjen Kopassus ini adalah masih Brigjen ya, Brigjen Iwan Setiawan ya. Pangkatnya ya dia, tapi dia ini saya kira dia sebelumnya adalah Danrem di Papua Barat gitu, kemudian masuk ke Mabes Angkatan Darat dengan posisi masih bintang 1 juga, dan ini akan promosi tahun 92, dia leading 92, ini memang perwira Kopassus juga. Tetapi yang digantikan itu adalah juniornya gitu kan ya, 93 ya, Majen Widi ini, dan kita tahu Majen Widi ini baru sekitar berapa bulan? 3 bulan, 3,5 bulan ya, jadi ya sekitar 3,5 bulan Bung Hersud. Dan sebelumnya itu malah cuma sebentar sekali ya. Ya sekitar 1,5 bulan. Ya, Majen Muji itu ya, kemudian jadi Pangdam gitu. Nah, kita tahu bahwa Majen Widi ini adalah mantan ajudannya Pak Jokowi gitu, makanya Anda tadi sebut orang lingkar dekat Pak Jokowi ya. Kalau Iwan ini bukan orang lingkar dekatnya Pak Jokowi. Ya, jadi seperti Teguh Muji Angkasa itu lulusan 89 menggantikan adiknya yang jauh sekali Bung. Lulusan 93, bayangkan. Jadi ini organisasi organisasi kok nggak bagus gitu, dalam pengertian juniornya itu tidak diperhatikan. Padahal organisasi TNI dalam pelaksanaan tugasnya ini memerlukan pengawak organisasi yang the right man on the right place gitu ya. Artinya setiap personil harus ditempatkan pada jabatan sesuai kemampuannya, bukan karena kedekatan dengan jaringan elit tertentu. Nah, jadi untuk mewujudkan ini, menurut saya perlu ada manajemen personal berbasis kompetensi yang harus sesuai dengan persyaratan kompetensi, bukan sekadar gonta-ganti dalam waktu singkat. Kita bisa lihat Bung Hersud dulu bagaimana Yogi S. Mehmet dulu menjadi Danjen Kopassus, merangkap menjadi Panglima Kodam Siliwangi dan Pangkowilhan. Ya. Nah, itu 3 jabatan karena memang dirasa belum ada yang mampu untuk menggantikan posisi Yogi SM sebagai Danjen Kopassus saat itu. Jadi betul-betul matang begitu ya, yang memimpin Danjen Kopassus. Tapi kalau kita lihat belakangan ini dalam 2 tahun 3 tahun terakhir sangat cepat sekali. Jadi saya juga heran, ini organisasi mau dibawa kemana kira-kira begitu Bung Hersud? Ya. Sebagai gambaran, jadi dalam rentang ada 4
4 Danjen Kopassus terakhir ini 2 diantaranya adalah dekat Pak Jokowi ya. Sebelumnya Ya, Hasan yang sekarang jadi Pangdam di sana ya, di Iskandar Muda ya. Iskandar Muda. Iskandar Muda Ya. itu ratingnya berapa? Rating 93 juga itu sama dengan ini ya. 93, iya. 93 pernah menjadi Pas Pampres ya, Bung Ya. Ginting ya. Sementara ini satu angkatannya juga Maijen Widi ini juga rating 93 itu ajudannya Pak Jokowi gitu ya. Jadi Ya. ya. Oke, saya kira ini salah satu diskusi yang juga menarik. Nah, tapi kembali lagi ke topik semula yang saya sampaikan bahwa persoalan kok banyak sekali para prajurit dan perwira yang gugur di Papua, termasuk jenderal di sana. Jenderalnya malah Jenderal Kopassus dan juga dia kepala BIN gitu ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya berpikir-pikir begini, sebagai sebagai sebuah perbandingan begitu. Kenapa jumlah korban ini dibandingkan dengan Aceh gitu jauh lebih banyak yang berjatuhan di Papua? Apakah mereka lebih terlatih OPM-nya gitu dibandingkan dengan waktu itu GAM di Aceh misalnya? Iya, kita akan melihat dulu pendekatan keamanan yang dilakukan oleh TNI melalui berbagai operasi ya. Saya melihat kelihatannya yang lebih menonjol dikedepankan adalah operasi lawan insurgensi atau disingkat OLI ya. Operasi ini teritorial, intelijen maupun tempur. Yang tujuannya melakukan penyerangan ke daerah basis persembunyian gerakan organisasi Papua Merdeka misalnya. Kita bisa lihat dari kasus bagaimana TNI dulu mengejar GAM, kemudian TNI mengejar Fretilin yang dianggap melakukan aksi kriminal bersenjata. Itu istilah yang dikedepankan oleh polisi ya. Justru pengejaran ini membuka peluang berkembangnya isu pelanggaran HAM, gitu. Sehingga aparat kita semakin lama ketika lengah, kekuatan separatis ini justru menjadi kuat, terutama akibat antisipasi yang kurang dilakukan oleh TNI dalam mengedepankan operasi pembinaan teritorial, Bung Hersu. Jadi biasanya kita sebenarnya punya yang namanya teori GLG itu, gerilya lawan gerilya, yang sudah dibukukan oleh Jenderal Aha Nasution. Saya khawatir buku atau pokok-pokok gerilya ini hanya dijadikan pajangan aja di perpustakaan dan tidak lagi menjadi buku wajib bagi para taruna atau perwira TNI yang sedang belajar menjadi perwira atau sekolah calon perwira. Padahal ini penting, Bung Hersu, karena kita punya pengalaman bahwa taktik dan teknik gerilya lawan gerilya atau GLG ini cenderung bersifat mencoba menguasai wilayah terlebih dahulu, terutama masyarakat dikuasai dulu, sehingga dalam pelaksanaannya lebih berhasil mengatasi gangguan ancaman separatisme. Itu teritorial yang dulu dikenal ya, operasi teritorial itu yang maksudnya ya? Iya, jadi ini pengalaman Nasution ketika menghadapi agresi militer Belanda, kemudian juga tentu ketika melawan Jepang, termasuk ketika menumpas PKI di Madiun, DITII di Jawa Barat, Kartosuwiryo, DITII di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar, dan juga DITII di Aceh, Daud Bereh begitu ya. Nah, ini kan taktik dan teknik operasi lawan insurgensi yang diarahkan kepada sasaran yang mulai dikedepankan menurut saya pada tahun sekitar 83 ketika Jenderal Beni Murdani menjadi Panglima ABRI. Ini
ada sejarah yang unik menurut saya, Bung Hersu, ketika Jenderal Nasution itu masuk menjadi bagian dari petisi 50, maka kemudian buku-buku karya Nasution itu kita lihat pada era itu seperti menghilang, termasuk buku pokok-pokok gerilya. Padahal buku ini menjadi bacaan wajib para taruna akademi militer di dunia, termasuk di Amerika. Aneh kalau kemudian kita tidak, prajurit TNI sekarang tidak menguasai teknik dan taktik GLG itu, gerilya lawan gerilya. Nah, kita bisa lihat kalau operasi lawan insurgensi ini lebih mengedepankan operasi intelijen yang umumnya lawan selalu lebih menguasai medan operasi. Nah, itu karena itu kalau menghadapi gerilya lawan gerilya, itu kita harus bisa memisahkan antara penduduk dengan kelompok separatis itu. Nah, dalam kasus di Papua, saya melihat ketika pasukan Yonsipur 20 di Papua dan juga Yonif Raider 408 dari Kodam Diponegoro dan terakhir juga Yonif Marinir, itu kan diserang di dekat-dekat pos, Bung Hersu. Jadi salah satu catatan, ya betul, salah satu catatan dari Jenderal Nasution itu, sebuah pos itu harus setingkat minimal tingkat peleton. Jadi sebanyak sekitar 35-40 orang. Supaya kemudian musuh itu kalau gerilya lawan gerilya, dia akan mencari pasukan yang tidak banyak, gitu ya, lemah dan lengah, kemudian diserang. Nah, kalau kita lihat pos-pos ini, rata-rata hanya sekitar 10 orang, Bung Hersu. Jadi artinya hanya sekitar satu regu. Rata-rata begitu. Dan ini mudah sekali bagi musuh untuk menghajar TNI karena dianggap lemah. Apalagi posnya itu tidak dibuat kamuflase. Jadi pos setingkat Koramil itu kan hanya rata-rata tidak sampai 20 orang atau 15 orang. Jadi hanya sekitar 10 sampai 20 orang. Jadi kira-kira separuh dari peleton. Ini yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ini pesan Jenderal Nasution dalam buku Gerilya lawan Gerilya. Karena musuh itu kalau kita kuat, maka dia tidak akan menyerang. Tapi dia akan melihat dulu ketika lemah dan lengah baru dilakukan penyerangan. Artinya di sini TNI, pasukan-pasukan yang diserang itu belum mampu menguasai medan operasi. Karena masyarakat kemudian pasti informasi dari tentara OPM ini didapat dari masyarakat yang mungkin melaporkan bahwa di pos ini ada sekitar sekian TNI. Jadi di situ kita lihat dalam kasus Marinir ini kan 10 orang ditembak. Jadi kira-kira pasukan sebanyak itu. 2 sudah gugur dalam laporan terakhir. 8 kondisinya kan kritis dan luka berat dan luka ringan. Nah, begitu juga kasus yang dialami Yonif Raider 408 Kodam Diponegoro, 3 gugur ya, itu juga bisa kelihatan bahwa ini pasukan ini tidak sebanyak satu peleton, tapi sekitar satu regu. Nah, belajar dari kasus ini, Bung Hersu, saya pernah kebetulan mewawancarai Jenderal Nasution dulu mengenai bukunya, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, termasuk sebenarnya keberhasilan ini pernah dilakukan oleh Mayor Yunus Yosvia ketika menjadi Komandan Batalion Infanteri 744 di Timur Timur. Dia membuat
kamuflase pos dan juga tenda-tenda. Jadi tenda dibuat, pos dibuat, tapi tidak tinggal di situ. Jaraknya sekitar 250 sampai 300 meter dari situ. Tidur di gorong-gorong atau di parit-parit. Jadi musuh akan menyerang pos-pos itu atau tenda bivak itu. Padahal itu tidak ada. Nah, ini saya tidak melihat bahwa pasukan TNI jangan-jangan tidak melakukan kamuflase terhadap pos-pos ini, sehingga dengan mudah dalam waktu singkat 3 bulan ini begitu banyak prajurit kita yang gugur di daerah Papua ini. Ini kan sebenarnya negara tidak boleh menyerahkan nyawa prajuritnya kepada kelompok separatis. Kalau TNI saja tidak mampu menjaga nyawanya, apalagi kemudian rakyat akan bertanya-tanya bagaimana TNI bisa melindungi rakyat Papua. Sehingga kalau dengan demikian, maka rakyat akan lebih senang dekat dengan OPM daripada dekat dengan TNI, karena ancamannya kalau dekat dengan TNI nyawa, beda dengan ancaman kalau dekat dengan OPM. Saya pikir ini harus dievaluasi kelemahannya, sehingga jangan sampai terjadi berulang-ulang. Dan saya juga menyesalkan sebenarnya karena tidak ada ucapan dari Presiden Jokowi misalnya bela sungkawa terhadap para prajurit yang gugur. Beda sekali dalam beberapa kesempatan artis yang wafat misalnya, dengan cepat Presiden membuat pernyataan bela sungkawa. Ini yang harusnya juga dilakukan oleh Presiden untuk membangkitkan semangat TNI, dan pimpinan TNI juga harus mengevaluasi teknik gerilya lawan gerilya atau operasi lawan insurgensi. Kalau memang tidak bisa dikedepankan, ya dievaluasi. Saya pikir begitu, Bung Hersu. Oke. Jadi ini yang memang yang jadi pertanyaan saya tadi. Ini kesannya itu justru di sini para anggota TNI kita itu bertahan, karena berkali-kali kan yang justru OPM ini yang menyerang posnya dan kemudian kita gugur gitu. Ini kan menjadi pertanyaan saya, apalagi dalam kasus yang terbaru yang pos marinir itu. Saya membaca itu bahkan suara granat yang diluncurkan, itu granat peluncur yang menyerbu itu, kata Kapolresnya terdengar itu sampai markas Polres yang jaraknya hanya 1,2 kilometer dari situ gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan saya juga berikutnya, betapa kesannya kok superior banget gitu pasukan OPM ini gitu. Saya jadi bertanya-tanya, apakah mereka ini sudah cukup well trained, apakah kemudian peralatan mereka, persenjataan mereka juga lengkap, atau saya curiga jangan-jangan ini ada infiltrasi gitu, sehingga kemudian sebenarnya bukan hanya OPM gitu yang melakukan serangan terhadap TNI. Ya, kalau saya melihatnya ini bukti bahwa lemahnya pembinaan teritorial yang dilakukan TNI terhadap penduduk Papua, terutama orang Papua asli, gitu ya. Ini kan salah satu target ketika Andika menjadi Panglima TNI dan Dudung Abdurrahman menjadi Kasat, itu kan berusaha mengubah pola menjadi operasi damai, kira-kira begitu ya. Nah, operasi kesejahteraan, kira-kira kalimatnya begitu. Nah, menurut saya sebenarnya operasi kesejahteraan dan keamanan itu tidak bisa dipisahkan. Keamanan sendiri, kesejahteraan sendiri nggak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mencari bekerja cari mata pencarian, tapi keamanan terancam. Nah, keamanan terancam ini antara lain adalah karena kurangnya TNI dan Polri juga menembak hati rakyat. Kan yang diinginkan oleh Kasat juga oleh Panglima TNI, bagaimana bisa menembak hati rakyat. Nah, bagaimana caranya? Ya, program-programnya barangkali harus kemudian dikedepankan dengan pendekatan intelijen tetap harus dilakukan terhadap lawan. Tapi kemudian
terhadap pihak yang ingin tetap dalam bendera merah putih atau Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didekati dengan pendekatan pendekatan teritorial. Jadi harus sejalan, bukan kemudian pendekatan kesejahteraan saja. Kalau kemudian situasinya tidak aman, bagaimana kemudian mengedepankan kesejahteraan? Jadi harus berjalan teriring, manakala kita tidak bisa membiarkan ulah organisasi Papua Merdeka yang terus-menerus menjadikan target siapapun penduduk juga yang pro kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini menurut saya harus ada upaya yang dilakukan, antara lain kan memang pemerintah pusat sedang mengupayakan pemekaran wilayah sehingga luas teritori di Papua ini dibagi-bagi menjadi lebih kecil agar keinginan untuk memisahkan diri atau disintegrasi itu bisa dideteksi lebih awal. Nah, ini kader kita di Papua barangkali juga harus mampu mengobarkan fanatisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tanpa membedakan suku, bangsa, etnis, dan lain-lain. Karena mereka kan merasa bahwa secara warna kulit, kemudian rambut itu agak berbeda. Padahal kita bisa melihat bahwa kelompok Melanesia di Indonesia kan bukan cuma di Papua, Bung Hersut, tapi dari NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Jadi ada 5 kelompok Melanesia. Jadi tidak ada alasan perbedaan warna kulit coklat hitam atau bentuk dan raut muka serta rambut serta agama dan adat istiadat, karena agama Kristen juga bukan hanya di Papua, di Maluku, NTT, Sulawesi Utara juga ada. Jadi begitulah beragamnya Indonesia. Jadi lagi-lagi kita harus bisa memisahkan kelompok separatisme dengan penduduk asli agar mereka tidak terpengaruh ikut-ikutan mendukung gerakan Papua Merdeka. Begitu, Bung Hersu. Oke, nah tadi ada menyinggung soal wilayah, atau jangan-jangan ini karena luas wilayah Papua yang sangat luas dan kemudian keterbatasan personil, sehingga kemudian jumlah personil yang ditempatkan pada pos-pos itu sangat minim tadi. Iya, kan memang ada rencana Pulau Papua ini akan dibagi menjadi 5 provinsi. Menurut saya masuk akal, seperti kita melihat Pulau Jawa saja dibagi dari mulai misalnya Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, itu aja ada 6. Belum lagi ini kan akan ada rencana pemekaran lain-lain. Begitu juga Sumatera. Sehingga kalau kita melihat, termasuk Kalimantan dan Sulawesi, rata-rata 5-6 provinsi di situ. Nah, jadi Papua yang demikian besar, itu kan ya, dari sisi luas wilayah, tapi jumlah penduduknya kan Papua itu sangat kecil gitu. Ya, betul, karena itu seperti program yang dulu telah dilakukan, misalnya transmigrasi. Transmigrasi kan bisa dilakukan, Bung Hersu, ke wilayah-wilayah. Dulu Sumatera juga, wilayahnya luas tapi penduduknya kecil. Dulu program transmigrasi juga dilakukan, termasuk Transat, transmigrasi Angkatan Darat, transmigrasi Angkatan Laut, dan transmigrasi Angkatan Udara. Itu dilakukan ke Sumatera, ke Kalimantan, juga Sulawesi. Nah, kenapa ini juga tidak dilakukan ke Papua? Tapi memang seperti kalau kita melihat konsep bagaimana Amerika menempatkan penduduk di wilayah-wilayah Indian, kan juga sama
mereka menempatkan penduduk supaya membaur, supaya terjadi asimilasi, tapi tidak dibiarkan. TNI dalam hal ini militer Amerika misalnya, kalau kita lihat film-film koboi, Bung Hersu, itu kan dikawal oleh pasukan kavaleri, gitu ya, dikawal itu sampai membaur. Jadi tidak bisa kita membuat transmigrasi tapi tidak dikawal oleh tentara atau polisi. Nah, karena yang menjaga kedaulatan kan tetap tentara. Jadi program itu menurut saya nantinya dengan adanya 5 provinsi di wilayah di Pulau Papua ini, maka dengan sendirinya akan ada transmigrasi ke sana. Ya, tentu saya sebenarnya lebih concern melihat Papua lebih urgen daripada konsentrasi ke ibu kota negara, karena kondisi Papua ini dalam kondisi kritis. Dalam setahun 2 tahun ini gempuran terhadap TNI begitu kuat, termasuk bagaimana upaya diplomasi, front politik yang dilakukan di luar negeri oleh gerakan Papua Merdeka. Kita bisa lihat ketika Timur Timur lepas juga kan dilakukan dengan cara-cara begini, Bung Hersul. Ya. Selain front militer juga ada front politik, ekonomi, dan lain-lain. Ya. Oke, saya kira ini memang perlu menjadi perhatian serius ya, karena situasi di Papua saya kira dengan berjatuhan terus para prajurit dan perwira TNI ini memang menunjukkan ada satu kelemahan lah gitu ya dalam strategi yang dilakukan oleh militer di sana. Oke, terima kasih Bung Slamet Ginting, pengamat militer dan komunikasi politik dari Universitas Nasional di Jakarta. Assalamualaikum. Terima kasih Bung Hersu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.